pagi. Gimana kabarnya? Saya ada Kingdom Lifestyles. Kingdom Lifestyle dalam program acara Bayu. Bayu itu artinya olehmu. Olehmu itu adalah begini. Olehmu aku diberkati. Olehmu hidupku diangkat. Olehmu kita dimenangkan. Olehmu aku disembuhkan. Jadi Kingdom Lifestyles itu biasa kita singkat KLS. Berisi tentang panduan bagaimana saudara bisa mengerjakan firman Tuhan setiap hari, berbicara tentang pola hidup, gaya hidup kerajaan surga. Jadi ketika Yesus ada di atas muka bumi ini, dia memakai cara hidup kerajaan surga. Jadi setiap hari ikuti program kami di KLS Kingdom Lifestyle Bayu. Setiap jam 9 pagi kita adakan streaming. Dan untuk hari ini saya memberitahu saudara, ayo apa yang harus saudara kerjakan hari ini sesuai dengan firman Tuhan. Shalom saudara, pagi yang indah bersama dengan Tuhan hari ini. Kita bisa menikmati pagi yang luar biasa dengan Tuhan hari ini. Dan mari kita sama-sama merenungkan firman hari ini dan apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman hari ini. Dan firman kita hari ini ada dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18 dan 19, kitab 2 Tawari pasal 32, dan kitab Yakobus pasal yang kelima. Saya ajak saudara baca dalam kitab Yakobus pasal yang kelima ini sedikit harus ada penjelasannya. Yakobus pasal yang kelima ayat yang pertama. Jadi sekarang kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perak sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingnya seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Seringkali ayat-ayat ini menjadi ayat-ayat ancaman, ayat-ayat yang keliru diterjemahkan, sehingga seakan-akan kaya itu salah. Menjadi Kristen dan menjadi kaya itu salah. Menjadi orang Kristen dan kemudian memiliki kehidupan yang dipercaya banyak harta itu seakan-akan salah, saudara. Padahal tidak seperti itu saudara. Sebab kalau kita berpikir bahwa orang Kristen tidak boleh hidup dalam memiliki harta yang banyak, itu anggapan yang keliru. Yang nggak boleh itu adalah memiliki harta yang banyak dan kemudian berfoya-foya, memiliki harta yang banyak dan kemudian semenang-menang, semena-mena seperti yang dikatakan dalam kitab Yakobus. Tetapi saya mau berkata kepada saudara harus hidup sukses, saudara harus hidup benar, saudara harus hidup memiliki harta yang banyak. Sebab kalau saudara tidak memiliki banyak, apa yang bisa saudara bagi dengan orang lain? Amin saudara, amin. Mungkin sudah waktunya lagu-lagu yang dulu kita nyanyikan itu nggak perlu kita nyanyikan lagi, sekalipun mungkin tidak salah, cuman kedengarannya mungkin masih kedengaran enak, tapi mestinya tidak alkitabiah. Miskin di bumi tetapi kaya di sorga. Hei, kekayaan itu justru saudara butuhkan waktu saudara ada di bumi. Untuk apa? Untuk membantu orang lain. Untuk apa? Untuk menolong orang lain. Ini dia. Dan saudara harus hidup sukses. Jangan sukses itu menjadi goal saudara. Sukses itu hanya sarana. Sebab kalau saudara tidak sukses, percuma saudara. Saudara, saya ajak saudara buka sebentar kita lompat sebentar dalam kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal yang Kitab Pengkhotbah sebentar saudara. Kitab Pengkhotbah ini karena ini penting sekali agar saudara mengerti. Saudara harus hidup sukses, tetapi bukan sukses itu menjadi goal dan tujuan saudara. Ini dia. Sebab kalau saudara itu menjadi goal saudara, hidup saudara menjadi menjadi susah. Karena itu harus dengan benar. Ini dia. Sebab seperti hari-hari kemarin saya berbicara tentang bagaimana masalah keuangan. Ini dia. Seringkali kalau di gereja berbicara masalah keuangan, itu seringkali kita menjadi kita disalah mengerti. Hamba-hamba Tuhan disalah mengerti. Hamba-hamba Tuhan dibilangnya tidak beriman dan lain sebagainya. Padahal uang itu penting, saudara. Jadi, dan seringkali gereja tidak berbicara masalah uang.
Karena apa? Takut dikira pendetanya mata duitan, takut dikira oh karena lagi ada kebutuhan. Enggak, saudara. Keuangan harus dibicarakan. Makanya saya berkata bahwa saudara memang harus menjadi orang kaya. Saudara harus menjadi orang yang sukses. Agar apa? Saudara bisa berbagi kepada banyak orang. Nah, selama ini setiap kali gereja berbicara tentang uang, selalu berbicara tentang Maleaki. Ini dia, Maleaki 3 ayat 10 tentang perpuluhan. Semua dikaitkan dengan perpuluhan. Semua dikaitkan dengan perpuluhan. Jadi seakan-akan kalau dokter, semua penyakit selalu dikaitkan dengan perpuluhan. Gitu kan? Oh, semua penyakit obatnya selalu perpuluhan. Enggak, saudara. Ini dia. Kalau bagi saya mau mengajak saudara, saya beritahu kepada saudara, perpuluhan itu tidak perlu kita bicarakan lagi. Sebab memang itu sudah miliknya Tuhan. Sudah, jangan duta-kutik, jangan berbicara. Yang perlu saudara perhatikan adalah yang 90%. Seringkali kita fokus hanya 10%, tetapi kita lupa yang 90%. Yang terpenting adalah 90% yang harus saudara kelola. Harus kelola dengan baik. Sebab begini, saudara akan kehilangan apa yang saudara gagal kelola. Apapun itu, segala sesuatu yang saudara gagal mengelolanya, maka saudara akan kehilangan. Ini dia. Apapun yang saudara gagal mengelola, saudara akan kehilangan yang saudara gagal kelola. Apapun itu. Dalam hubungan, saudara gagal mengelola sebuah hubungan, saudara akan kehilangan hubungan. Saudara mengelola apa yang saudara gagal mengelola dalam apa yang dipercayakan pada saudara, saudara akan kehilangan itu. Ini dia. Jadi kita harus mengerti bahwa hari-hari ini memang kita harus benar-benar berusaha. Jadi berhenti berbicara keuangan hanya berbicara tentang perpuluhan. Berhenti bicara keuangan hanya berbicara tentang buah sulung. No, saudara. Saudara harus mengelola keuangan dengan benar. Dan memang Tuhan sudah mendesain saudara menjadi orang-orang yang diberkati. Lalu kenapa banyak orang yang tidak diberkati? Gagal mengelola. Ini dia. Karena terlalu banyak kalimat-kalimat yang meninabobokan yang sering kita dengar. Dari khotbah-khotbah, dari pembicara-pembicara, sorry itu saya harus berkata seperti ini. Banyak yang meninabobokan. Apa itu? Salah satunya adalah gini, oh semua akan indah pada waktunya. Kita sering mendengar itu, oh semua indah pada waktunya. Kita anak raja, kita diberkati, kita pasti sukses, kita pasti luar biasa. Yes, nggak salah dengan itu semua. Tetapi itu semua harus disertai dengan effort. Itu semua harus disertai dengan kerja yang keras. Itu semua harus disertai dengan apa? Dengan bersungguh-sungguh saudara berusaha. Nah, kebanyakan orang karena mendengar oh kita anak raja, lalu sedikit-sedikit cengeng, sedikit-sedikit nangis. Ya kan? Baru berusaha 2-3 hari, 2-3 minggu, nggak ada pemasukan udah menangis. Aduh Tuhan, kenapa kok begitu susahnya? Bukankah aku indah anak raja? Hei, anak raja tetap mengharuskan saudara bekerja keras. Anak raja tetap mengharuskan saudara untuk struggle, untuk terus berjuang. Jangan hanya berpikir semua akan indah pada waktunya. Hei, tidak akan pernah indah pada waktunya kalau saudara tidak pernah berusaha. Tidak pernah indah pada waktunya kalau saudara menjadi orang yang rapuh. Tidak pernah indah pada waktunya kalau saudara menjadi orang yang cengeng. Ini dia. Kalau yang dikatakan dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, yang pertama sampai dengan yang kelima atau keenam itu orang-orang kaya yang hidupnya kaya karena menindas orang, kaya lalu dia menginjak orang. Ini dia. Seringkali kita ini, bangsa kita ini karena mungkin terlalu lama dijajah sehingga ada sebuah pola pikir yang salah. Artinya apa? Contoh pola pikir yang salah adalah ini: orang miskin selalu benar, makanya orang miskin selalu dibela. Ya kan? Coba kalau ada dalam perkara sesuatu, perkaranya orang kaya dan orang miskin, lalu orang pasti akan membela, kecenderungannya membela orang yang miskin. Padahal orang yang miskin belum tentu benar, dan orang yang kaya belum tentu salah. Dan juga sebaliknya, orang kaya belum tentu selalu salah, atau orang miskin selalu salah atau benar, dan sebaliknya. Enggak. Makanya Dewi Keadilan dalam hukum gambarnya apa? Lambangnya apa? Seorang wanita yang memegang timbangan dengan ditutup matanya. Artinya apa? Agar dia tidak memandang siapa yang sedang dia agar dia tidak memandang bulu siapapun yang ada di depan dia. Yang penting adalah yang dikedepankan adalah apa? Keadilan. Ini dia. Jadi hari ini saya berkata kepada saudara, hei, bekerja. Kalau Tuhan mendesain saudara untuk menjadi sukses, kaya, berlimpah, yes. Tapi itu pun saudara harus bekerja. Ini dia. Sebab saya berkata kepada saudara, uang itu ada di mana-mana. Ini dia. Uang ada di mana-mana.
Cuman bagaimana caranya mendatangkan uang yang ada di sana itu masuk ke dompet kita. Uang itu ada di sana masuk ke rekening kita. Kan masalahnya itu, saudara. Ini dia. Ketika dalam kitab Matius pasal yang ke-17, nanti saudara baca, kita tidak bisa sempat buka ayatnya. Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Ketika itu Yesus dituntut untuk membayar pajak. Lalu apa yang terjadi? Yesus menyuruh muridnya untuk memancing. Dan Yesus berkata, ikan pertama yang kamu dapat di mulutnya ada mata uang dirham. Lalu di situ bayarlah buat kamu dan bayarlah buat aku. Lalu murid Yesus benar pergi memancing dan benar dapat ikan. Lalu membayar pajak. Nah, seringkali ayat ini juga diterjemahkan begitu mudahnya, seakan-akan mujizat itu mudah terjadi. Saudara, pernahkah saudara bayangkan waktu itu ketika Yesus menyuruh muridnya memancing, mereka harus mempersiapkan pancingnya. Lalu ketika memancing, mungkin tidak langsung pertama kali langsung dapat ikan. Saudara berpikirkan begini, begitu mudahnya kan, datang, mancing, disuruh Yesus, mancing, oke mancing. Begitu mancing, langsung dapat ikan, langsung dapat uangnya, langsung dipakai Yesus. Enggak, saudara. Saudara harus benar-benar, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang natural. Tuhan itu tidak suka melawan hukum alam. Makanya ketika dia dibawa ke hubungan bait Allah untuk dia menerjunkan dirinya, dia berkata, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Ya kan? Tuhan tidak sembarangan melawan hukum gravitasi dan lain sebagainya. Allah kita adalah Allah yang natural. Dia bukan Allah yang curang, saudara. Jadi makanya ketika muridnya sekali waktu, saya bayangkan waktu memancing, tidak langsung dapat ikan. Layaknya orang mancing lah. Begitu mancing, yang pertama didapat dapatnya sendal. Mancing lagi, sudah kepanasan. Mancing lagi, belum tentu dapat. Entah tarikan yang keberapa murid Yesus lalu mendapatkan ikan. Yang pertama, ikan yang pertama kan, tarikan yang keberapa? Yang pertama sendal, yang kedua kain gombal, yang ketiga whatever, saya tidak tahu kan gitu kan. Ini dia. Seringkali kita anggap mudah. Enggak, saudara harus berjuang. Saudara harus struggle. Makanya Ulangan pasal yang ke-8 ayat 18, Alkitab ini perlu kita baca. Ulangan 8 ayat 18. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Saya ajak saudara baca di sini. Ulangan 8. Ini dia, ayat 18. Saya bacakan buat saudara, perhatikan baik-baik. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan uang, kekayaan, harta yang melimpah buatmu. Benar begitu? Enggak, Alkitab tidak menulis begitu. Alkitab menulis begini, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi dia memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ini dia. Jadi Tuhan memberikan kekuatan. Kekuatan itu apa? Hikmat, struggling, berjuang, sungguh-sungguh. Ini dia. Jadi ini dia. Hari ini jangan salah menerjemahkan kitab Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Tidak ada yang salah sama sekali menjadi kaya di dalam Tuhan. Yang salah adalah ketika saudara bermewah-mewah di dalam Tuhan. Yang salah adalah ketika saudara menjadi bermabuk pora. Bermabuk dan pesta pora. Kemabukan dan pesta pora itu dibenci Tuhan. Saudara harus tahu bahwa kemabukan itu tidak selalu berhubungan dengan minuman keras. Kemabukan tidak selalu berhubungan dengan alkohol. Enggak. Artinya mabuk dan pesta pora. Mabuk di sini adalah apa? Sampai lupa ingatan, sampai lupa daratan, sampai mabuk kepayang. Nah, ini yang dimaksud kemabukan. Ini dia. Sampai tidak sadar, ini uang dari mana? Ini uang untuk apa? Seenaknya sendiri, layaknya seperti orang mabuk. Ini dia. Jadi kemabukan itu bukan hanya sekedar hubungannya dengan alkohol. Ini dia. Banyak orang yang kemabukan, mereka mabuk kekayaan, mabuk pangkat, mabuk posisi dan lain sebagainya. Hari ini saya beritahu buat saudara, saudara harus struggling, saudara harus bergumul, saudara harus berjuang. Kalau saudara mau hidupmu sukses, saudara tidak bisa mengandalkan mujizat. No, saya percaya sampai hari ini mujizat terjadi, tapi saudara tidak bisa mengandalkan mujizat.
Saudara tidak hanya bisa berkata bahwa semua indah pada waktunya, tapi saudara tidak bekerja. Saudara tidak bisa mengatakan bahwa aku anak raja, tetapi saudara tidak melakukan apa-apa. Ini dia. Hari ini saya paling kadang-kala saya jengkel kalau ada orang yang berkata, aduh kamu harus kerja dong. Aduh, kerja apa hari ini? Oh ya, kalau gitu saya carikan kerja buat kamu ya. Ada teman saya itu lagi butuh admin. Aduh Pak, saya tidak bisa komputer. Oh, tidak bisa komputer. Lalu kalau gitu ini aja, kamu jualan aja ya. Kamu jualan aja, modalnya dikit. Tapi jangan MLM Pak ya. Kalau MLM, aduh Pak, saya tidak mau. Wah, ini repot juga ini. Ya kan? Baru kita mau terangkan sudah, wah saya jangan ini, bukan passion saya. Waduh, malas kalau udah begitu, saudara. Tidak punya masa depan kalau model begitu, ya kan? Bahkan, sorry to say, mungkin bermental miskin. Komputer gak bisa, suruh jualan gak mau. Suruh yang ini, oh itu MLM, oh saya tidak mau MLM, dan lain sebagainya. Banyak sekali alasan. Ya mungkin itu bermental miskin, saudara. Ada orang yang bilang, oh mau kerja apa hari ini, aduh gak punya modal. Hei, seluruh tubuh saudara ini adalah modal yang Tuhan berikan kepada saudara. Kalau ada yang datang sama saya mau minta modal, oke, saya kasih modal. Ya kan? 10 jari ini modal saudara yang diberikan Tuhan. Saya minta 1 jari aja. Butuh berapa? 500 juta. Kasih 500 juta. Tapi saya minta kelingkingnya 1. Maaf. Perlu 300 juta, 1 miliar, boleh, gak apa-apa. Saya minta telingamu 2, boleh? Modal sudah diberikan pada saudara. Jangan bilang gak punya modal. Banyak orang-orang yang punya mental miskin, dikasih gratis, pikirnya wah jangan-jangan nanti saya diperbudak. Dikasih gratis, wah jangan-jangan saya ini diperalat sama orang ini. Iya kan? Dikasih barang murah, wah ini pasti barang jelek nih, buktinya murah. Repot kan saudara, ya kan? Dikasih yang bagus, waduh ini mahal, saya tidak layak pakai barang mahal. Sepertinya merendahkan hati, tapi merendahkan hati di atas gunung. Saya belum bekerja, saya belum layak pakai barang mahal. Nah kan repot juga. Dikasih sesuatu yang modern, wah Pak saya belum berpengalaman Pak, saya gaptek Pak. Repot saudara. Dikasih yang mudah, oh terlalu tradisional. Banyak alasan, hilangkan mental miskin. Apapun harus saudara pelajari, apapun harus saudara coba. Dan yang terpenting, dijalankan. Ini dia. Jadi hari ini, saya mau berkata buat saudara, hei, kita harus berusaha. Amin saudara. Amin. Tetapi ingat, tetap dalam kerendahan hati. Jangan sampai seperti Hizkia dalam kitab 2 Raja-Raja dan kitab 2 Tawarikh yang kita baca hari ini. Setelah menjadi sukses, dia menjadi sombong. Untung dia memiliki seorang sahabat Nabi Tuhan, yaitu Yesaya. Sehingga di akhir kehidupannya, akhirnya dia kembali bertobat kepada Tuhan. Ini dia. Hari ini, satu yang harus saudara kerjakan adalah struggling, berjuang. Jangan cengeng. Saudara anak raja, yes. Justru karena saudara anak raja, jangan cengeng. Ini dia. Jangan rapuh, jangan mudah menyerah. Bangkit. Lakukan segala sesuatu. Segala sesuatu dicoba. Ini dia. Amin. Dan saudara-saudara yang sudah diberkati, saudara-saudara yang nanti juga diberkati, jangan jadi sombong. Tetap miliki seorang sahabat yang takut akan Tuhan. Sama seperti Hizkia. Karena dia memiliki sahabat yang takut akan Tuhan, maka setiap kali ada masalah, setiap kali ada yang keliru, sahabatnya menuntun dia di jalan yang benar. Kingdom Lifestyle hari ini, Tuhan Yesus memberkati saudara.